gue tuh selalu pengen banget buat bisa jadi penulis dan bikin sebuah blog. Sayangnya, pas pertama kali gue mau ngepost dan nge-share tulisan yang gue bikin di blog, selalu ada aja sesuatu yang menahan gue untuk posting di sana. Rasanya tuh takut banget, takut di komen negatif, takut dibilang tulisannya jelek, dan takut juga kalau tulisannya tuh gak ada yang baca gitu. Intinya sih takut gagal. Mungkin lo juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Pengen banget ngelakuin sesuatu nih, entah itu bikin bisnis, kerja di tempat tertentu, merantau, atau bahkan menikah dengan orang tertentu. Tapi ngerasa kayak, aduh banyak banget hambatan dan keraguannya. Mungkin ya, ini terjadi karena nggak disupport keluarga, takut gagal, pernah dibully atau direndahin. Atau bisa jadi kayak gue gitu, sesimpel ya takut aja dijudge sama orang. Atau takut karya kita itu nggak pernah bisa jadi karya yang bagus. Sampai akhirnya kadang banyak dari kita yang milih untuk nggak ngelakuin apa-apa. Nunda-nunda terus. Gue pun kayak gitu. Entah berapa bulan dulu gue nunda untuk bikin blog. Selain itu juga banyak juga sih hal yang gue pengen lakuin tapi nggak jadi gue lakuin. Ya udah gitu, stay aja di zona nyaman, stay dengan yang dimiliki sekarang. Dan ini jatuhnya jadi dilema juga. Apakah mau tetap gini-gini aja dan ya udah gitu, atau justru eksperimen hal baru meskipun resikonya bisa banget nih kita jadi gagal dan ya bikin kita jadi malu lah gitu. Nah kalau lo relate dengan perasaan kayak gitu, atau mungkin sekarang lagi ngerasa takut nih dan cemas akan potensi kegagalan kayak yang gue sebut barusan, maka sekarang lo ada di video yang tepat. Lo tonton video ini sampai habis, dan setelah ini gue bakal ngejelasin nih beberapa tips untuk mengatasi rasa takut gagal. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel 1% supaya lo gak ketinggalan video-video selanjutnya dari 1%. Oke, pertama-tama, untuk memahami apa yang menyebabkan kita takut terhadap kegagalan, kita semua perlu paham dulu nih, makna dan persepsi kegagalan buat kita sendiri itu kayak gimana. Tiap orang punya persepsi terhadap kegagalan yang berbeda-beda. Kegagalan itu bisa jadi kita anggap sebagai sesuatu yang negatif, yang bikin kita jadi gak semangat lagi buat menjalani hidup. Atau mungkin sebaliknya, kegagalan itu bisa jadi positif juga, karena mungkin dianggap sebagai sebuah pengalaman belajar yang sangat berharga. Nah, kalau kita takut gagal, sebenarnya ya gak ada yang salah sih dengan itu. Selama kita bisa tetap fokus dan ngelakuin apa yang mau kita lakuin. Yang jadi masalah adalah ketika persepsi lo kepada kegagalan itu negatif. Dan ini bikin lo takut banget sama kegagalan. Yang akhirnya bikin lo takut juga untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah ini jadi masalah. Kenapa? Karena kalau lo sama sekali gak mencoba, maka kemungkinan besar ya lo gak bakal kemana-mana gitu. Terus gimana nih biar lo bisa menghadapi rasa takut akan kegagalan? Hal pertama yang bisa lo lakuin adalah 1. Refleksi diri. Coba lo analisis nih, lo refleksi. Apa sih kelebihan dan kekurangan lo yang kira-kira ngebuat lo barangkali bisa gagal nih dalam mencapai goals lo, atau bisa membuat lo berhasil. Kalau lo udah refleksi diri, biasanya akan ketemu nih beberapa tantangan atau hambatan dalam diri lo. Kalau lo udah tahu semua hambatan yang kira-kira bakal lo alami, maka lo bisa tuh ngelakuin sesuatu untuk mengurangi resiko akan kegagalan itu. Cari tahu aja, skill-skill apa sih yang kira-kira perlu lo tingkatin. Kalau misalnya lo kedepannya mau bikin bisnis nih, bisa jadi nih setelah refleksi diri, lo belum tahu cara marketing. Maka ya belajarlah tentang marketing. Kalau misalnya lo kedepannya mau bikin channel YouTube, kayak 1% gitu misalnya, dan lo pengen tahu gimana caranya biar orang gampang nyari video lo, ya udah lo tinggal belajar tentang search engine. Ini juga sama kayak yang sering gue lakukan sehari-hari. Sebagai seorang yang ya bisa dibilang sebagai YouTuber gitu. Dulu pas baru mulai juga gue belum ngerti-ngerti banget nih tentang si platform YouTube ini. Tapi setelah refleksi diri, gue akhirnya sadar juga bahwa oh iya, gue harus belajar nih tentang search engine. Gue harus bisa menganalisis trending topik. Lalu setelah itu gimana caranya bikin keyword research dan banyak hal lain. Yang penting sih ya apapun kekurangan lo tetap mau belajar. Alias lo punya growth mindset. Jadinya apapun nanti kekurangan lo, tantangan lo gitu, hambatan lo tetap termotivasi untuk mengembangkan diri. Jadi gak serta-merta lo melihat berbagai kekurangan atau hambatan ini sebagai hal yang bisa menghalangi lo untuk mulai. Baik lagi ya, kalau lo lihat channel 1%, lo juga bisa ngeliat tuh bahwa di awal-awal, wah video-video kita tuh audionya jelek, video animasinya monoton, terus intonasi gue juga mungkin gak sebagus sekarang. Dan skripnya juga kadang kualitasnya gak terjaga gitu. Dan banyak lagi kekurangan-kekurangan lainnya. Lo bisa coba aja untuk lihat tuh video-video yang paling bawah dari 1%.
Untuk nyampe ke 500.000 subscribers, itu tentu butuh pembelajaran dan kegagalan yang sangat amat banyak. Yang paling penting sih, ingat aja untuk terus belajar. Jangan anggap kekurangan knowledge lo itu sebagai sesuatu hambatan. Dan yang paling penting, jangan takut buat nyoba. Gak apa-apa kok gagal di awal-awal gitu. Yang penting lo evaluasi diri dan belajar terus. Ingat growth mindset. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, lo bisa buat perencanaan yang baik. Untuk membuat perencanaan yang baik, lo bisa menguraikan dulu tuh goals lo secara mendetail. Biasanya, kalau abis konsultasi nih di sesi mentoring, gue sih bakalan selalu ngasih worksheet yang isinya adalah template buat bikin action plan. Nah, salah satunya, ini gue kasih bocoran nih, adalah template untuk ngatur tujuan jangka panjang lo. Dalam 10 tahun, emang lo mau ada di posisi apa sih gitu? Terus gimana caranya mencapai itu? Apa yang perlu kita lakukan dalam waktu 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, sampai ke apa yang perlu kita lakukan besok. Nah, ini planning yang penting. Supaya planningnya bener, lo bisa bikin smart goals. Bikin tujuan yang smart, specific, measurable, achievable, relevant, time-based. Lo bisa cari tuh pembahasan tentang smart di video-video sebelumnya yang udah pernah gue bahas. Kalau lo bingung ke depannya mau ngapain, terus lo cemas dengan masa depan, lo juga bisa aja ikut mentoring 1%, karena kadang ada orang yang bisa ngelakuin dan ngeset sendiri goalsnya, tapi ada juga orang yang butuh feedback, butuh diskusi, atau sekedar teman cerita aja. Biar mereka ini bisa lebih sadar gitu akan goal jangka panjangnya. Dan semua itu bisa lo dapet di mentoring tentunya gitu. Beserta dengan hasil psikotes juga. Ada tes minat bakat, tes kepribadian, tes tingkat stres, dan ada juga worksheet yang isinya adalah template buat lo ngelakuin hal yang jadi tujuan lo. Dan juga banyak lagi hal yang lo perlukan biar lo bisa menaklukkan ketakutan lo akan masa depan. Dan bikin goals lo nanti itu bisa jadi makin jelas. Nah gitu ya. Barusan kan gue udah cerita nih sedikit banyak tentang gimana caranya menghadapi rasa ketakutan akan kegagalan gitu. Buat lo nih yang sedang merasa gagal atau takut dan cemas, gue cuma mau ngingetin bahwa gak apa-apa kok buat ngerasa kayak gitu. Sedih, cemas itu wajar banget. Itu adalah emosi yang sangat manusiawi dan semua orang juga mengalaminya. Yang paling penting adalah jangan berlarut-larut dalam kesedihan, jangan berlarut-larut dalam kecemasan, fokus aja sama hal-hal yang bisa lo kontrol. Fokus sama hal-hal yang bisa lo lakuin sekarang, supaya lo semakin hari jadi semakin dekat dengan tujuan lo. Jadi lebih baik aja lah pokoknya. At least 1% aja setiap harinya. Kalau lo punya opini dan tips lebih lanjut untuk bangkit dari kegagalan, lo boleh banget tulis opini lo di kolom komentar. Dan kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Gue harap video ini bisa bermanfaat buat lo. Lo juga bisa follow Instagram @1%official buat dapat info lebih lanjut tentang mentoring, konseling, atau kelas yang bakal diadain sama 1%. Nah, gue juga mau ngabarin nih bahwa kita akan ada webinar dengan topik overthinking di hari Jumat jam 8 sampai jam 9.30 malam di tanggal 28 Februari 2020. Kalau lo ngerasa cemas akan masa depan atau takut akan kegagalan, lo bisa daftar tuh webinarnya di bit.ly/webinar1%. Sekian dari gue Evan dari 1%. Thanks.